Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Mapa manyita punyata, nak mangtang agamisati. Uda bindu nipatana, uda kambo pipu rati, purati biro punyasa, toka tokang dia cinam. Jangan meremehkan kebajikan walaupun kecil. Dengan berpikiran, perbuatan bajik tidak akan membawa akibat. Bagaimana sebuah tempayan diisi dengan, dia akan penuh diisi dengan air dari tetes demi tetes. Orang yang bijaksana mengumpulkan kebajikan dari sedikit demi sedikit. Para Romo, Ibu Bapak, dan saudara-saudaraku sedharma yang berbahagia, selamat pagi, Namo Buddhaya, Sotihotu. Pada pagi hari ini, kita semua berkumpul di sini adalah dalam rangka untuk bersama-sama melakukan kebaikan. Utamanya diri saya mendapat kesempatan yang baik untuk sharing dhamma yang tadi saya berikan judul, ya, jadi mengenai kita tidak boleh meremehkan kebaikan itu walaupun kecil, dan jangan berpikir bahwa sekecil apapun kebaikan itu tidak akan membawa akibat. Ya, di sisi lain, Ibu Bapak dan saudara-saudara sedharma, bahwa Sang Buddha mengatakan periuk itu akan penuh air yang diberikan dari setetes demi setetes. Maka orang bijaksana, ya, mengumpulkan kebaikan-kebaikan itu dari sedikit demi sedikit. Apakah itu, Ibu Bapak dan saudara-saudara sedharma yang sangat saya banggakan dan sangat saya hormati? Kita semua pada saat ini adalah punya kesempatan yang sangat-sangat bagus di masa pandemi COVID-19 ini. Kenapa? Karena kita banyak kesempatan untuk melakukan hal yang baik, hal yang positif, hal yang berguna bagi diri kita sendiri maupun bagi banyak orang. Ibu Bapak, kalau kita melihat, kita saat ini tidak membedakan suku apa, agama apa, warna kulit apa, tapi melihatnya kita adalah sebagai manusia. Kita semua, ya, mengumpulkan dana, mengumpulkan kebajikan, mengumpulkan sedekah.
Ada yang berupa uang, ada yang berupa makanan, ada yang berupa minuman, ada yang berupa barang, seperti beras dan lain sebagainya. Yang kemudian kita sumbangkan kepada siapa saja. Kita tidak pernah tahu siapa yang menyumbang kalau kita menerima. Tapi kalau kita sumbangkan, tidak pernah tahu siapa yang akan menerima. Siapa, dari siapa barang itu kita diberi. Tapi yang jelas semua itu adalah dalam rangka untuk kemanusiaan. Jadi pada saat ini, Ibu Bapak sekalian, sangat-sangat terbuka luas kita untuk melakukan hal-hal yang bajik, hal-hal yang baik. Apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa dengan melakukan kebaikan yang sedikit itu bukan berarti tidak ada manfaatnya, tapi sangat-sangat besar manfaatnya. Oleh sebab itu, Ibu Bapak sekalian, tidak boleh meremehkan kebaikan yang sangat kecil. Ya. Sang Buddha mengatakan demikian, kalau kita banyak, kita bisa memberi banyak. Kalau kita punya setengah banyak, kita juga memberikan yang cukup. Tapi kalau kita punya sedikit, kita memberikan yang sedikit. Misal kita punya 1 bungkus nasi, ya, kita makan sendiri, tapi kita harus berbagi. Bahkan Sang Buddha mengatakan, seandainya kita hanya memiliki sesendok nasi, Ibu Bapak. 1 sendok nasi itu harus kita bagi. Toh kalau kita makan sendiri juga tidak kenyang. Pernah kenyang makan 1 sendok nasi? Bapak Ibu? Tidak kenyang. Maka kita harus berbagi. Mungkin kepada burung, mungkin kepada ikan, mungkin kepada, kalau anjing juga kurang karena 1 sendok harus kita bagi, mungkin semut, mungkin binatang yang lain. Sang Buddha sampai demikian memberikan penjelasan mengenai kebajikan yang sedikit itu. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya lebih, mari kita berbagi. Karena apa Ibu Bapak? Perbuatan yang paling mudah itu sesungguhnya adalah berdana. Berdana adalah perbuatan yang paling mudah. Nah, kalau kita sama sekali tidak memiliki, apa yang kita berikan itu, Bapak? Kalau kita tidak memiliki materi, kita tidak memiliki uang, kita tidak memiliki pakaian yang untuk kita berikan, kita tidak memiliki barang yang untuk kita berikan. Kita bisa membantu dengan pikiran. Kita bisa membantu dengan tenaga. Ya, pikiran, tenaga. Kita juga bisa membantu dengan kata-kata. Jadi sungguhnya kita tidak ada yang sulit. Jadi jangan berpikir bahwa orang yang bisa memberi itu adalah orang yang memiliki kekayaan yang berlimpah. Walaupun kita tidak memiliki apa-apa, kita tetap masih bisa berdana, bisa bersedekah, bisa memberi, bisa meringankan beban orang lain. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Contoh yang sangat gampang. Misalnya ada seorang yang membutuhkan tenaga. Biasanya di kampung-kampung itu ya, ada kerja bakti, ada apa. Karena kita tidak bisa memberikan makanan, minuman, ya kita memberikan tenaga. Ikut bersih-bersih kampung, lingkungan kita sendiri. Di wihara ini ada yang kotor, kita ikut bersihkan.
Ada rumput-rumput yang tidak pantas di tangga-tangga, ada sampah, kita bersihkan. Kita memberikan dana yang berupa tenaga. Tapi juga bisa dengan pemikiran. Bagaimana dengan pemikiran? Misalnya demikian, oh ini catnya kurang bagus, mungkin ini kalau dicat lebih bagus. Oh ini sudah banyak yang lubang-lubang, tetel-tetel itu. Ini bagaimana ya kalau kita cat? Nah, kita punya pemikiran yang demikian ini sudah termasuk berdana. Kemudian kita sampaikan dengan kata-kata, misalnya kepada pengurus. Oh ini catnya kurang bagus, oh ini catnya sudah jamuran dan sebagainya. Kita bisa sampaikan. Itu berdana dengan pikiran, kata-kata, dan perbuatan. Sehingga ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, jangan sekali-sekali berpikir bahwa karena kita tidak punya, kita tidak bisa berdana. Tidak bisa bersedekah. Syarat yang pertama Bapak Bu, kita harus ikhlas, harus bisa melepas. Ya. Karena kalau kita tidak pernah melepas, ya sulit. Nanti kita akan sangat-sangat kesulitan. Karena apa Ibu Bapak sekalian, kalau kita tidak bisa melepas, apa yang kita miliki kita akan sangat-sangat menderita. Suatu contoh begini, kalau kita tidak pernah bisa melepas, tidak pernah ikhlas untuk memberi, untuk melepaskan sedikit dari apa yang kita miliki, kita akan sangat susah, akan sangat sulit, akan sangat menderita, sangat kesakitan. Suatu saat kita punya barang yang hilang, barang yang kecil hilang. Ya, misalnya rokok saja, yang Bapak suka merokok itu. Kita kecewanya setengah mati, Ibu Bapak. Ya, kalau kita melihat di kampung-kampung itu, nenek-nenek yang tahu susur, tembakau yang dimasukkan di mulut, itu kehilangan itu saja setengah mati susahnya. Karena lengket dengan susur itu dari tembakau. Kalau bapak-bapak mungkin yang suka merokok, kalau dia tidak merokok setengah mati. Apalagi rokoknya kesingsal atau kelupaan atau jatuh. Saat itu pas mau merokok tidak ada rokok. Rokoknya hilang, marah, jengkel. Karena merasa kehilangan itu baru barang yang sangat kecil. Belum nanti kunci mobil, belum nanti buku deposito, belum lagi apalagi yang lebih berharga dari itu. Mungkin cincin, mungkin gelang, mungkin kalung, kita akan sangat kesakitan, akan sangat menderita karena kita tidak pernah melakukan yang namanya melepas. Oleh sebab itu, Ibu Bapak, saya yakin sekali bahwa Ibu Bapak sekalian yang hadir di sini pada pagi hari ini pasti sudah melakukan hal itu. Dan itu kita hanya mengingatkan. Kita hanya sharing saja pada pagi hari ini juga untuk mengingatkan diri saya. Jadi apa yang saya sampaikan ini sekali lagi adalah untuk mengingatkan diri saya dan selebihnya adalah untuk panjenengan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara Dharma yang berbahagia. Tadi masalah barang. Kalau kita sangat sulit untuk melepas barang-barang kita saat ini, suatu saat mungkin punya anak yang mau sekolah di luar kota, mau bepergian, ya, kita sangat menderita. Oh, anak saya bekerja di sana jauh dari orang tua. Oh, anak saya kuliah di sana. Kita sangat kesakitan, sangat susah karena sangat rindu dengan apa yang dimiliki. Rindu dengan anak, rindu dengan materi, rindu dengan keuangannya, rindu dengan barang-barang yang dimilikinya. Maka kita sangat menderita. Suatu saat Ibu Bapak itu baru barang, belum diri kita. Diri kita ini suatu saat akan sakit, suatu saat kita akan lapuk, suatu saat kita akan mati. Ya, mungkin juga anak kita, mungkin istri kita, mungkin suami kita, mungkin anak-anak kita, mungkin cucu kita.
ya, akan meninggalkan kita satu persatu. Untuk itu memberi, melepas adalah satu syarat mutlak yang harus kita lakukan. Agar kita memiliki ketahanan mental, agar kita memiliki kemampuan mental, agar kita memiliki kekuatan mental. Batin kita menjadi kuat kalau kita suatu saat kita akan kehilangan. Kita akan bisa merelakan. Ya. Jadi suatu saat diri kita sendiri juga akan kita lepas. Ya, kita akan tua, akan sakit, akan lapuk dan akan meninggal. Oleh sebab itu, Ibu Bapak dan saudara-saudara sedama yang berbahagia, haruslah kita mulai untuk melepas, mulai untuk memberikan. Kita boleh ya, kita juga boleh mengumpulkan, mencari, menumpuk, mengumpulkan, mencari, menumpuk, menyimpan, ya. Tapi suatu saat harus dilepaskan. Kalau tidak sangat berbahaya. Contoh yang sangat sederhana Ibu Bapak, setiap hari pagi minum ya, 3 gelas air hangat, siang makan, pagi makan, sore makan. Coba Ibu Bapak kalau kita tidak pernah melepaskan, kalau kita tidak pernah ke kamar belakang atau kamar mandi, apa yang terjadi Ibu Bapak? Apa yang terjadi? Saya kira sudah tahu ya, sakit perut. Betul tidak? Kita minum banyak, tidak bisa ke kamar kecil untuk membuang air kecil, sakit tidak? Sakit. Kita makan banyak, ya mungkin kita 1 hari, 2 hari mungkin bisa, tapi nanti akan kita kesakitan. Ya, karena akan meracuni tubuh kita. Kalau tubuh kita keracunan, kita juga akan menjadi sangat sakit. Oleh sebab itu, kita juga mencari, juga menimbun, juga mengumpulkan, juga untuk dilepaskan. Ya, judulnya terima kasih, menerima dan memberikan, menerima dan memberikan. Itulah ajaran Buddha. Dan itu adalah suatu keharusan, itu hukum yang abadi. Kenapa demikian? Karena kalau kita hanya menyimpan, akan menyusahkan diri kita sendiri. Ya, kursi sudah rusak, disimpan, baju sudah rusak, disimpan. Ya. Meja rusak, disimpan, plastik, ya, sampah-sampah disimpan. Rumah kita nanti jadi tempat sampah. Diri kita, pribadi kita ini seperti tempat sampah. Karena apa? Semua yang kita miliki kita simpan semua, tidak ada yang kita berikan. Kalau memang kita punya baju yang sudah rusak, ya harus kita buang. Punya celana yang sudah rusak, ya harus kita buang. Kalau memang masih pantas, kita berikan pada orang yang membutuhkan. Itu sangat-sangat bermanfaat. Jadi jangan semua disimpan. Ada kardus-kardus disimpan, ditumpuk, sampai dimakan rayap, ya. Ya berikanlah pada pemulung dan sebagainya. Kalau memang jumlahnya banyak, silakan dijual supaya tidak menjadi tumpukan-tumpukan sampah. Ya, saya melihat Ibu Bapak, melihat saya sendiri juga sangat kagum, ya. Ada umat juga, ya, tapi tidak di sini. Itu mulai dari kartu nota-nota, buku-buku, ya, karton-karton, ban-ban yang sudah busuk sekalipun disimpan. Kira-kira punya gudang penyimpanan itu hampir 500 meter, itu 2 tingkat.
penuh dengan barang itu. Kayu yang potongan kecil-kecil, sedikit-sedikit, itu disimpan semua. Ya ada guci-guci, ada apa, ada gerabah-gerabah, semua disimpan. Saya khawatir kalau itu nanti tidak ada, kita bisa melekat, menunggu di situ. Ya, arwahnya menunggu di situ. Atau apa ya, kesadarannya tidak pergi-pergi. Karena kita terlekat pada barang yang kita miliki. Tapi kalau kita sudah mencoba mulai melepas, maka kita akan berbahagia. Ibu bapak pernah melihat atau pernah mendengar bahwa ada seorang biku yang terikat pada jubahnya. Karena jubah satu-satunya. Karena dia terikat pada jubahnya suatu saat, dia sedang mencuci jubah, saat dijemur, biku tersebut meninggal. Apa yang terjadi Ibu Bapak? Biku ini terlahir sebagai kutu yang melekat di jubah itu. Maka ketika ada biku lain yang mau mengambil, Sang Buddha berkata, jangan diambil sebelum 7 hari. Ya, karena kutu itu diperkirakan 7 hari meninggal. Maka setelah kutu itu meninggal baru diambil. Oleh sebab itu Ibu Bapak sekalian, sekali lagi, walaupun kita mampu sedikit, silahkan untuk berdana, untuk latihan melepas, untuk latihan memberi, untuk latihan bersedekah. Karena bersedekah dengan memberi, dengan berdana itu, ya di samping kita mendapatkan kesejahteraan, kebahagiaan, teman banyak, keberuntungan, hoki, juga kita akan membawa kehidupan itu damai sejahtera. Kita akan punya teman yang banyak. Juga kalau meninggal kita bisa terlahir di alam surga. Maka untuk itu kita tidak hanya sedekah saja, tapi kita juga melakukan ya banyak hal yang bajik seperti membaca parita, ya, kita mendoakan para leluhur, kita juga akan mendoakan orang-orang yang sakit, mendoakan orang-orang yang telah meninggal, siapapun. Itu juga perbuatan yang bajik. Tidak perlu 1 jam, 2 jam berdoa. Secukupnya kita berdoa. Yang kecil saja kita akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi perbuatan-perbuatan bajik itu tidak hanya kita berdana, tapi tadi saya katakan yang paling mudah itu berdana. Ya, kita membacakan parita untuk orang yang sakit itu sudah berdana. Kita membacakan parita orang yang wafat, orang yang meninggal juga berdana. Ya, saya kira Ibu Bapak sekalian yang hadir di sini telah sering melakukan hal ini. Kita hanya sekali lagi mengingatkan untuk diri saya. Karena kita ini banyak lupa, walaupun selalu membuat. Ya Bu ya. Kita walaupun kita sering lakukan, tapi kadang-kadang kita juga punya lupa. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini kita mencoba mengingatkan. Dan ini mungkin sudah ribuan kali disampaikan. Ya, yang namanya berdana. Nah, kita katakan bahwa berdana itu tidak hanya untuk mencari pujian, popularitas. Ya, kalau kita berdana untuk mencari pujian, mencari penghormatan, mencari penghargaan, itu nilainya rendah.
nilainya rendah. Rendah sekali. Tapi kalau kita berdana yang kedua, jadi itu ada namanya hina dana. Hina dana itu adalah berdana bertujuan untuk mencari penghormatan, mencari penghargaan, mencari popularitas. Sehingga setiap melakukan hal yang baik dipromosikan. Kalau tidak dapat sanjungan, tidak dapat pujian, kecewa, menimbulkan penderitaan. Karena sangat rendah tujuannya. Maka Sang Buddha mengatakan itu disebut hina dana, dana yang sangat rendah. Yang kedua, ada dana yang menengah, majjhima dana. Majjhima dana ini untuk apa, Bu Bapak? Misalnya minta untuk sejahtera, minta untuk kaya, minta untuk sehat, minta untuk banyak pengaruh. Loh itu boleh tidak Bapak? Boleh. Sang Buddha tidak melarang. Ya, tapi itu levelnya level kelas 2. Kita mengumpulkan dengan harapan. Tapi kalau misalnya itu Bapak, saya katakan tadi kita dana 1 sendok makan, kemudian kita mengharapkan 1 piring, itu adalah sudah keserakahan, sudah nafsu. Ya, lebih hina lagi. Kita harus wajar. Ya, kita melepas 1 sendok, ya mungkin dapat 2 sendok, 3 sendok. Ya. Tapi kalau mendapatkan 5 piring, mengharapkan 10 piring, ya kita sudah keserakahan. Bisa dimengerti ini kata-kata saya? Bisa ya, Ibu Bapak? Tidak sulit ya? Kemudian yang ketiga, dana yang tertinggi. Ya, dana yang tertinggi ini adalah kita berdana dengan tekad untuk melepas keakuan. Ya, dengan harapan kita bisa melepas untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya. Untuk melepas, untuk mendapatkan kebahagiaan. Paramangsukang. Paramangsukang itu kebahagiaan yang luar biasa. Kita mendapatkan kebebasan itu Bapak. Jadi kalau kita berdana yang paling tinggi dengan tujuan untuk melepas keakuan, melepas keegoan. Oh, saya yang paling besar dana di wihara ini. Ini wihara ini bagus karena saya. Nah, itu masih dana yang tadi itu, yang rendah. Walaupun kita dana besar di mana-mana, kita diem aja. Ikhlas semua. Karena kita mencari kebebasan. Jadi tidak perlu dipromosikan, tidak perlu dipublikasikan. Mengapa Bapak Ibu demikian? Karena biasanya dan yang disenangi orang itu adalah yang fotonya dipasang, namanya dicantumkan, kemudian dipuji, ya itu sudah kodrat manusia. Nah, tapi Sang Buddha ini mengatakan semua itu adalah rendah. Yang paling tinggi adalah kita berdana untuk melepas, dan melepas. Dengan kita bisa melepas, dengan kita bisa ikhlas, ya, maka itu adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu berdana kemudian setelah itu Ibu kecewa, berarti salah. Ya, untuk itu, Bu Bapak sekalian, mari kita bersama-sama, ya,
mencoba untuk berdana dengan ikhlas. Dana sedikit tidak apa-apa, ikhlas. Tapi lebih baik dana banyak tapi tidak ikhlas. Ya, dananya banyak tapi tidak ikhlas. Lama-lama kan jadi ikhlas, betul enggak? Sudah dikasih kok mau apa? Ya, lama-lama ikhlas juga. Ya. Tapi harapan saya adalah berdana sesuai dengan kemampuannya. Jangan sampai ibu berdana banyak tapi besoknya tidak bisa makan. Tapi saya lihat ya, tidak ada orang yang berdana kemudian dia hidupnya susah. Tidak ada. Orang yang suka berdana, orang yang suka memberi, tidak ada orang yang berdana hidupnya susah. Pasti ada saja jalannya, ada saja rezekinya, ada saja hokinya, ada saja keberuntungannya. Percaya itu, Bapak? Percaya ya? Buktikan kalau tidak percaya. Jadi jangan hanya percaya pada kata-kata saya, tapi buktikan. Ya, kita memberi dana pada anjing saja, itu bisa 150 kali pahalanya. Buahnya itu 150. Apalagi dana dengan manusia yang sangat membutuhkan. Saya kira lebih banyak. Ya, contoh saja yang paling gampang. Kalau ibu bapak menanam satu pohon padi, satu biji padi, maka buahnya akan ribuan, ratusan. Ya, itu contoh yang gampang. Jadi tidak usah sulit-sulit. Sebaliknya kalau kita menanam keburukan, ya, kejelekan, ya sama. Satu kali menanam juga puluhan, ratusan kali akibat yang kita terima. Oleh sebab itu, kita mengajak semua untuk melakukan hal yang baik walaupun kecil. Maka kebajikan yang kecil itu jangan diremehkan. Ya, walaupun hanya mampu dana sesendok makan, lakukanlah itu. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sejamaah yang berbahagia, ada cerita yang sangat menarik. Ya, pada kehidupan Sang Buddha mendatangi suatu desa yang sangat miskin. Pemimpin desa ini kemudian mengumpulkan makanan yang berupa beras dan sebagainya. Ibu Bapak, Sang Buddha membawa ratusan biku ke desa tersebut. Kemudian pemimpin desa ini mengumpulkan beras. Ada yang memberi 1 kantong, 2 kantong, ada yang 3 kantong, ada yang 5 kantong. Ya. Ada yang 1 genggam, ada yang 2 genggam, ada yang 3 genggam. Di kampung itu juga terdapat saudagar beras yang kaya raya. Apakah dia memberi 1 karung atau 2 karung? Tidak, saudara. Apakah memberi 1 kantong atau 2 kantong? Juga tidak. Apakah memberi 1 genggam atau 2 genggam? Juga tidak. Lalu bagaimana memberinya itu, Bapak? Memberi dengan 2 jari. Bisa dibayangkan. Jari ini dicelup ke beras itu, kemudian diberikan pada pemimpin desa. Kalau 2 jari ini kemudian nasi, mungkin agak banyak yang didapat. Bisa dimengerti ini? 2 jari, Bapak Ibu. Ya. Dalam memberi beras ini hanya 2 jari. Kemudian suatu malam Sang Buddha memberikan khotbah, ceramah di desa itu. Ya. Kemudian semua orang yang berdana tadi datang. Salah satunya adalah juragan beras ini. Karena dia dananya sedikit,
dia malu, duduknya paling belakang. Karena takut kalau duduk di depan dipermalukan oleh Sang Buddha, karena dananya sangat sedikit. Tapi di sisi lain, Juragan ini juga kepengen ketemu Sang Buddha. Ingin melihat Sang Buddha. Lalu duduknya sudah di belakang, dia sender. Duduk membungkuk di belakang punggung orang yang paling belakang. Wah, ini pasti Sang Buddha akan mengolok-olok saya. Sang Buddha akan merendahkan saya. Ya, maka muncullah syair tersebut. Ya. Pada Dhammapada 122 yang saya katakan tadi. Jangan meremehkan kebajikan itu walaupun kecil. Jangan berpikir bahwa sekecil apapun kebaikan itu tidak berakibat. Priok penuh air dari setetes demi setetes. Atau setetes demi setetes air itu akan memenuhi priok itu. Orang bijaksana mengumpulkan kebajikan dari sedikit demi sedikit. Seperti lebah, Ibu Bapak. Lebah itu mengumpulkan madu dari bunga satu ke bunga yang lain. Sangat sedikit, tapi begitu mengumpul madu, banyaknya luar biasa. Bisa berbotol-botol, bisa berliter-liter. Ya, padahal dari bunga yang satu ke bunga yang lain tanpa merusak bunga itu. Bisa dimengerti, Ibu Bapak? Jadi walaupun sekecil apapun tindakan itu yang dilakukan oleh seorang saudagar beras tadi adalah sangat besar manfaatnya. Ya. Oleh sebab itu, Ibu Bapak sekalian, kalau bisa berdana yang lebih besar, berdanalah lebih besar. Kalau mampunya kecil, danalah yang kecil. Kalau bisa mampu yang bisa melepas yang gede, silahkan lakukan. Jadi ukurlah diri panjenengan masing-masing untuk melakukan kebajikan ini. Jangan sampai hal kecil tidak bisa dilakukan. Ya, Ibu Bapak. Yang kedua, ada cerita yang sangat menarik, yaitu Upasaka Dhammika. Pernah mendengar Upasaka Dhammika? 6 kereta dewa menjemput, ya, ketika dia menjelang ajal atau menjelang wafat. Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, Upasaka Dhammika ini pada kehidupannya ya, selalu berdana. Ratusan mengajak teman-temannya sebanyak hampir 500 orang. Dengan Dhammika sekitar 500. Setiap hari mengumpulkan dana, setiap hari mengajak temannya untuk berdana. Akhirnya suatu saat beliau akan wafat. Ya, karena sudah tua, ya, sakit, kemudian mau wafat atau mau meninggal. Akhirnya mengundang beberapa biku ke rumahnya untuk membacakan parita. Ya. Parita yang dibaca saat itu, yang disenangi oleh Dhammika adalah Mahasatipatthana. Tahu Mahasatipatthana apa? Parita yang untuk teknik-teknik meditasi. Yang mengajarkan meditasi. Saat para biku membacakan parita, Upasaka Dhammika ini melihat ada 6 kereta dari segala penjuru alam dewa.
dari segala penjuru alam dewa. Kemudian beliau hanya memilih satu kereta. Kereta dari mana? Dari Tusita Dewa. Kemudian mengatakan, jangan sekarang, tunggu sampai parita itu selesai dibacakan oleh para biku. Beliau mampu melihat itu. Dan dia mengatakan, jangan sekarang, tunggu sampai para biku selesai membaca parita. Kemudian setelah biku selesai membaca parita, ya, beliau wafat dengan tenang dan dijemput oleh satu kereta yang dipilih. Sebenarnya dijemput oleh enam kereta dari alam dewa. Kemudian beliau hanya memilih satu kereta yang dari Tusita Dewa. Bapak bisa membayangkan bagaimana bahwa Upasaka Damika pasti terlahir di alam Tusita Dewa. Sudah dijemput itu. Hanya dengan apa? Mengkoordinir, ajak-ajak, ayo berdana, ayo berdana, ayo berdana. Dan dia sendiri juga melakukan dana. Jadi dana ini sangat-sangat luar biasa dalam mengkondisikan kita di kemudian hari. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang sangat saya kasih, sangat saya banggakan dan sangat saya hormati, itulah manfaat dana yang luar biasa itu. Jadi kalau kita pelit, kita kikir, kita nanti akan mati bawa kikir. Ya, mati bawa pelit gitu. Tapi kalau kita saat ini suka berdana, suka memberi, suka sedekah, kita mau mati pun kita sudah dijemput. Kereta-kereta dari alam dewa. Bisa diterima? Bisa dimengerti? Bisa ya? Oke. Ya Bapak Ibu, itulah kira-kira ya Dhamma Desana pada pagi hari ini. Mungkin akan kita tambah satu cerita yang orang karena sedikit saja mendengar menyebut kata Buddha, ya, Namo Buddhasa, Namo Buddhasa, Namo Buddhasa. Akhirnya setelah dia mau meninggal, ketika dia meninggal juga dia terlahir di alam dewa. Ada yang menarik lagi, seekor kata. Pernah ya, ini sering saya sampaikan di sini ya, seekor kata. Dia ketika Sang Buddha ceramah, Sang Buddha memberikan Dhamma Desana, memberikan ceramah, kemudian ada seekor kata, dan kemudian ada seorang penggembala. Kemudian tongkat gembala ini memukul kata itu terpukul oleh tongkatnya gembala ini. Kemudian kata itu mati. Ketika Sang Buddha masih ceramah, ada sesosok dewa yang menghadap Sang Buddha. Dia ditanya, kamu siapa? Saya adalah katak yang tadi mendengarkan Dhamma Sang Buddha. Itu Bapak Ibu dan saudara-saudara Dharma yang berbahagia. Mungkin pada pagi hari ini kita sudahi ya sharing Dhamma kita. Mudah-mudahan Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian
bisa mengerti, bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka janganlah bosan, janganlah sampai putus untuk melakukan kebaikan, walaupun kecil, apapun itu. Baik membaca parita, berdana, mendoakan, gotong royong, kerjasama, dan sebagainya. Di mana semua tujuannya adalah untuk membantu, untuk meringankan orang lain. Dan tentu saja karena kita meringankan orang lain, membantu banyak orang, tentu akan meringankan diri kita, akan membantu diri kita. Dan kemudian kalau kebajikan itu semakin hari semakin banyak, itu nantilah yang akan mengantar kita dalam kita pergi ke alam yang lain. Demikian itu Bapak yang kita bisa sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ya, tidak pas, tidak baik, ambillah yang baik. Dan laksanakanlah yang baik itu. Yang jelek tinggalkan. Kalau mungkin ada kata-kata yang menyinggung Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya sabisata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.